Halo everyone, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi penting terlebih khusus untuk para pioneers Pi Network dimanapun Anda berada. Ini terkait dengan referral Anda yang mungkin ada yang baru mendaftar dan mereka belum mengetahui secara lebih mendetail kira-kira hal-hal apa saja atau langkah-langkah apa saja selanjutnya setelah mereka mendaftar, apa yang harus mereka lengkapi di akun Pi Network mereka. Maka dari itu, mohon disimak video ini sampai dengan selesai agar bisa Anda teruskan kepada pioneers atau referral Anda yang mungkin baru mendaftar, atau juga yang mungkin baru seminggu, 2 minggu mendaftar di Pi Network dan mereka belum begitu menguasai bagaimana cara untuk melengkapi akun mereka agar kedepannya ketika menghadapi proses atau fase selanjutnya akun mereka sudah lengkap, sudah komplit untuk melangkah ke fase selanjutnya termasuk KYC. Jadi harap disimak baik-baik video ini. Namun sebelum itu mohon dukungannya selalu untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan info-info yang ter-up-to-date dan edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini ada sebuah hal yang menarik disampaikan di sini terkait dengan beginner atau pemula yang baru masuk bergabung di komunitas Pi Network. Jadi saya bacakan a little beginner guide for the community. It might help some new pioneers to understand what they have to do. Jadi sedikit panduan pemula untuk komunitas mungkin membantu beberapa pioneer baru untuk memahami apa yang harus mereka lakukan. Baik, di sini ada beberapa step atau langkah yang harus dipahami oleh beginner atau mereka yang baru di Pi Network. Jadi apa-apa saja yang harus dilakukan untuk melengkapi akun Pi Network mereka. Jadi yang pertama, klik the lightning button once every 24 hours. Jadi to start a mining season and mine Pi. Jadi maksudnya hal yang pertama tentu setelah mendaftar, setelah menginstal aplikasi mendaftar, maka hal yang dilakukan pertama adalah mengklik logo atau tanda petir setiap 24 jam sekali untuk mengaktifkan mining season atau sesi penambangan. Itu hal pertama. Hal kedua, establish a security circle. Possible after 3 mining seasons. Jadi establish a security circle. Jadi buat lingkaran keamanan Anda. Usahakan sampai dengan 100%. Namun untuk para pioneers baru ditekankan di sini possible after 3 mining season. Jadi setelah 3 sesi penambangan baru silakan Anda membuat security circle Anda. Ya, jadi setelah melewati 3 sesi penambangan dulu baru pioneer baru bisa membuat security circle mereka. Itu langkah kedua. Langkah ketiganya, make sure that your name in the Pi app is the same as on the valid documents. Jadi make sure, pastikan bahwa nama Anda yang ada di aplikasi Anda, di profil, itu sama dengan yang ada di dokumen
yang nantinya Anda akan ajukan untuk proses KYC atau KYC. Lalu langkah yang keempat, verify your Pi account with at least Facebook or phone number. Set up password and verify email for additional security. Jadi langkah keempat adalah verifikasi akun Anda dengan setidaknya Facebook atau dengan nomor telepon. Kalau dua-duanya dilakukan verifikasi pun jauh lebih bagus lagi. Namun kalau hanya salah satunya pun tidak apa-apa, karena memang selama ini ada pioneers yang mengalami kendala dengan verifikasi nomor HP, sehingga dia memilih untuk melakukan verifikasi dengan Facebook karena mungkin dirasa lebih mudah. Jadi kalau hanya salah satu pun tidak apa-apa, tetapi kalau bisa dilakukan verifikasi Facebook dan nomor HP-nya pun itu jauh lebih baik lagi. Namun jangan lupa, jika Anda melakukan verifikasi dengan Facebook, maka jangan lupa langsung amankan Facebook Anda dengan verifikasi 2 langkah. Itu langkah keempat. Langkah kelima, download the Pi browser and get used to it and the Pi utilities. Some utilities are directly in the Pi browser. Other are in the Brainstorm Pi section. Jadi silakan download Pi browser. Ada sejumlah utilities yang langsung bisa ditemui bisa diakses di Pi browser, namun ada juga yang di Brainstorm, di bagian Brainstorm. Itu langkah kelima. Langkah keenamnya, generate a Pi wallet and safely store your passphrase. Jadi langkah keenam, Pi wallet can be generated in the Pi browser. Jadi langkah keenam adalah buat Pi wallet. Jadi langkah kelima tadi download Pi browser, setelah itu buat Pi wallet, dompet Pi, dan amankan frasa sandi Anda. Jadi simpan frasa sandi Anda setelah mendownload Pi browser di langkah kelima. Langkah keenam ini buat walletnya, setelah itu dompetnya sudah dibuat, Anda mendapatkan frasa sandi yang terdiri dari 24 kata kalau tidak salah. Itu harus disimpan di tempat yang aman, yang hanya Anda pioneer bersangkutan yang tahu. Itu langkah keenam. Langkah ketujuh, think about your lookup configuration. Jadi cara masuknya adalah menu, masuk ke aplikasi, klik 3 garis di sudut kiri atas untuk lihat daftar menu, lalu pilih menu mainnet, kemudian pilih menu configure lookup rate. Oke. Jadi lakukan penguncian di situ. Jadi dikasih 2 pilihan, yaitu persentase jumlah koin Pi yang akan Anda kunci berapa, 50%, apa 90% atau 100%. Lalu nomor 2-nya adalah durasi atau jangka waktu penguncian koin Pi Anda. Ada yang 2 minggu, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi tergantung dari kebutuhan Anda, tergantung dari pertimbangan pioneer yang bersangkutan. Oke. Itu langkah ketujuh. Langkah ke-8, prepare for the KYC, identity verification. Jadi watch the Pi KYC demo YouTube video. Jadi Anda bisa lihat untuk persiapan proses
KYC-nya, Anda bisa lihat video demonstrasi cara melakukan KYC di Pi Network. Itu Anda bisa lihat di YouTube resminya milik Pi Network. Cara mengetahui YouTube resmi milik Pi Network itu Anda masuk ke aplikasi Pi Network, klik 3 garis di sudut kiri atas, lalu lihat bagian paling akhir di bawah ada deretan media sosial milik Pi Network yang resmi. Ada YouTube, ada Twitter, lalu ada deretan medsos resmi milik Pi Network. Anda lihat yang YouTube, Anda klik masuk, lalu silakan lihat deretan video yang ada demo KYC atau petunjuk tutorial cara KYC di Pi Network. Itu langkah ke-8. Langkah ke-9, check out and fill the mainnet checklist. Jadi silakan mengecek checklist di akun Anda. Caranya masuk ke akun Pi Network, klik 3 garis di sudut kiri atas, lihat daftar menu, pilih menu mainnet, masuk, lalu lihat menu checklist. Menu checklist diklik. Nah, atau tidak, masuk lewat Pi Browser. Lalu klik menu main.py yang ada di Pi Browser, main.py, tulisan mine.p, diklik. Nanti kita akan diarahkan ke aplikasi Pi Network kita. Nah, setelah itu nanti Anda bisa klik menu mainnet di aplikasi Pi Network, menu mainnet diklik, lalu klik menu checklist agar bisa dilihat lengkap nomor-nomor berapa saja punya Anda yang sudah di checklist atau centang hijau. Ini saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi bisa dicek terkait ini, sudah saya jelaskan dengan sangat detail. Itu nomor 9. Nomor 10, to boost your mining rate. Jadi Anda meningkatkan kecepatan nambang Anda. Di bawah ini dijelaskan, invite more people to Pi and try to reactivate establish a security circle. Jadi banyak cara untuk meningkatkan kecepatan nambang, yaitu dengan mengundang, mengajak, referral untuk ikut mendaftar di Pi Network, lalu membuat security circle, lingkaran keamanan, lalu lakukan lockup koin Pi. Setelah itu bisa juga jalankan node bagi Anda yang ingin menjalankan node, dan juga bisa menggunakan Pi Utilities. Pi Utilities ini juga saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya, bagaimana cara mendapatkan bonus di aplikasi Pi Network. Oke, itu langkah ke-10. Langkah ke-11-nya adalah read about Pi and stay up to date. Official app, white papers, support portal, dan juga chats. Jadi langkah ke-11 atau langkah terakhirnya diminta kita untuk selalu mengikuti, membaca tentang Pi dan mengikuti up to date info-info tentang Pi Network. Itu bisa dilihat di aplikasi resmi Pi Network, yaitu aplikasi penambangan kita sendiri. Lalu bisa juga dibaca di white paper, itu adanya di aplikasi Pi Network. Klik 3 garis di sudut kiri atas, lalu lihat menu white paper. Di situ bisa diterjemahkan, copy, lalu terjemahkan di Google Translate untuk dibaca tentang white paper daripada Pi Network. Lalu bisa juga lewat support portal, itu juga ada di menu daripada Pi Network. Lihat yang support portal. Lalu
Yang terakhir adalah lewat chats, yaitu bisa diikuti informasi di menu chat di aplikasi Pi Network, masuk ke chat room bahasa Indonesia, bisa dilihat info-info update info terbaru oleh moderator di chat room. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu, terlebih khusus untuk para pioneers Pi Network yang baru mendaftar, atau bagi Anda yang mungkin baru mendaftarkan atau baru mengajak pioneers yang baru untuk ikut bergabung di Pi Network. Bisa diteruskan video ini agar mereka bisa mengecek kelengkapan daripada akun Pi Network-nya. Oke, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungannya selalu untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir untuk memberikan info-info yang ter-up-to-date dan edukasi bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.